Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya ya guys. Karena subscribe itu gratis. Yuk, langsung kita masuk aja ke videonya. Oke, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue mau nge-review dan memberikan tips untuk gameplay dari Blade Dancer-nya ya, dan menjelaskan skill satu-satu dari Blade Dancer-nya tersebut. Jadi di sini Blade Dancer dibagi jadi dua dan masuk kelas Raslin. Di sini ada female dan male ya. Oke, untuk penjelasan dari ketika dia ngomong di sini adalah Lane Prosecutor melakukan pertarungan jarak dekat yang kuat. Anda dalam memblokir musuh dengan di udara dan memblokir semua serangannya dengan pedang. Jika Anda ingin menggunakan seni bela diri yang dapat melakukan serangan cepat dan keadaan abnormal, tes Lane disarankan. Di sini untuk status pertahanan dan serangan dan defense-nya ya. Serangannya tinggi. Kita coba ke buat karakternya ya, yang laki-laki aja ya. Ya di sini kayak Force Master ataupun Blade Summoner ya sebelumnya ya. Rambutnya ini satu-satu seperti ini, mirip kayak Force User ya. Mau coba yang ini kayaknya. Jelek ini. Oke, kita coba yang ini ya. Rambutnya bikin warna kuning lah ya. Kayak di sini masuk ke bagian face-nya. Kita buat yang garang lah ya. Ini kan Blade Dancer. Blade Dancer, pilih face yang mana ya? Nah, ini aja nih, cool nih ya. Ini warna kulitnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tubuh. Kalau gue sih lebih suka kecil ya, jadi pas diklik itu tuh susah deh. Ini aksesoris dari telinga dan buntutnya. Kita pakai yang rubah biasa ya. Kayak di sini ada tes kostum ya. Yang ini bagus nih. Ini pasti kostum legendary ya. Oke, kita kasih namanya. Langsung aja kita kasih nama ya. Invis R. Nah, ada gitu aja. Oke, jadi seperti itu, singkat dan jelas dari kelas Blade Dancer Lane. Nah, sekarang kita leveling dulu ya. A few moments later. Oke guys, jadi gue udah leveling. Sekarang udah level 69. Jadi sekarang gue mau langsung review aja skill-skillnya karena udah ke-unlock semuanya ya. Jadi sekarang gue posisinya udah ada di map yang banyak monsternya. Ada monsternya ini juga kuat ya kalau yang ada di open map area open PK. Gue mau langsung jelasin aja skillnya satu-satu ya. Oh, ada orang Indonesianya juga di sini. Ada temen. Gimana nih? Gue lupa yang mana. Temen ya maksudnya dia. Oke, jadi langsung aja kita ke basic attack-nya. Jadi di sini basic attack-nya ada dua, nggak kayak kelas lain. Jadi di sini bisa ganti-gantian. Terus biasanya yang awal ini adalah yang ini. Kalau di sini untuk transportnya ini menggunakan pedang untuk menyerang musuh, merusak 106% kekuatan serangan dan mengeksploitasi 10% kehidupan ya. Oke, jadi langsung aja kita coba di musuhnya ya. Anjing, di PK gua. Kambing lo. Gua lagi mau nge-review juga. Nggak apa-apa, kita bangun lagi aja kalau di PK ya. Oke, jadi untuk normal attack-nya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke skill yang berikutnya. Kita masuk ke skill ini, kalau biasanya sih pertahanan ya, tapi kalau untuk Blade Dancer coba kita lihat ini pertahanan bukan. Di sini nama skillnya adalah baling-baling. Penjelasan skillnya, rotasi yang kuat menyebabkan angin menyerang musuh 6 kali, 53% dari kerusakan daya serangan. Langsung aja kita coba ya skillnya ini ke monster. Mana monsternya? Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, seperti baling-baling ya dia. Jadi ini bukan untuk pertahanan tapi untuk skill. Kalau kelas KFM yang gue tahu itu untuk pertahanan ya. Oke, langsung aja kita ke penjelasan skill yang berikutnya ya guys. Jadi di sini ada skill. Langsung aja kita ke penjelasannya. Serang maju ke musuh dengan pedang ke depan, 174% dari serangan, kekuatan serangan, dan memprovokasi efek selama 5 detik, 15 detik. Tingkat pertumbuhan ancaman caster meningkat 250%. Jadi mungkin ini efek dari variannya. Treat musuh sebesar 250% ya. Langsung kita coba aja ke monster. Oke, jadi seperti itu. Ini jatuhnya serangan jarak jauh atau bukan ya? Kita coba dari jauh ya. Oke, coba kita mundur dulu. Wow, jadi dia ngampirin gitu ya, kayak menusuk. Oke, nice. Oke, langsung aja kita ke penjelasan skill yang berikutnya. Di sini nama skillnya adalah Pulau Samion Sipung. Penjelasan skillnya adalah cepat menggunakan pedang, pedang dengan cepat mungkin artinya 3 kali dan merusak pedang ke depan hingga 116% dari kekuatan serangan ya. Kita coba langsung ke monsternya. Efek skillnya ini seperti apa ya? Oh, ini jadi dari jauh ya. Oke, seperti itu ya.
Oke, langsung aja kita ke penjelasan skill yang berikutnya ya. Ke penjelasan skill yang berikutnya. Di sini artinya menaruh pisau di tubuh musuh. Mungkin ini artinya menusuk pisau di tubuh musuh, merusak 232% kekuatan serangan dan memukau selama 3 detik. Kita lihat langsung aja skill efeknya ini seperti apa ya. Kita cari dulu monsternya. Nah, ini dia. Kita coba langsung ke musuhnya. Oke, jadi ini skill melee. Stun ya. Masuk ke stun ini ya skillnya ya. Oke. Jadi skillnya ini masuk ke stun. Kita coba sekali lagi. Nah, stun dia ya. Oke. Langsung kita masuk aja ke penjelasan skill yang berikutnya ya guys. Oke, di sini ada skillnya ya. Udah level 9. Nama skillnya ini adalah Guntur. Penjelasan skillnya, menyerang musuh dengan kekuatan Guntur, merusak 1001% daya serangan dan meningkatkan kerusakan 30%. Ini level 9 ya guys. Langsung kita coba aja ke monsternya. Oke, kita coba monster yang ada di sini. Oke, efek pedangnya jadi petir ya setelah kita memakai utility sebelum utility ini. Kita langsung masuk aja ke penjelasan skill yang berikutnya. Di sini nama skillnya adalah angin topan. Penjelasan dari skillnya, 25% tambahan kerusakan diambil oleh anggota partai sekitar 30 meter selama 15 detik oleh kekuatan angin. Jadi ini lanjutan dari skill yang muter-muter tadi itu. Kita langsung coba aja. Muter. Jadi ini pengurangan serangan ya. Kalian lihat di sini efeknya ada defense. Selama berapa detik itu? 15 detik kah? Kita coba lagi. Cooldown ya. Jadi selama dia ada shield di atas itu nggak akan bisa digunakan. Akan cooldown. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan skill yang berikutnya. Di sini ada punggol dipotong, horizontal, pemegang pedang yang untuk merusak musuh, 160% dari kerusakan attack ditangani. Jadi ini tidak ada efek CC-nya. Langsung kita coba ke musuhnya di skill lanjutan dari skill yang kedua ya. 1. Oke. Wow, mengibaskan pedang seperti itu ya dia. Oke, jadi hanya mengibaskan pedang seperti itu. Langsung kita masuk ke penjelasan skill yang berikutnya ya guys. Oke, nama skillnya ini adalah pemotong cerita. Nggak masuk akal juga sih sebenarnya. Penjelasan dari skillnya simpel. 4 serangan saat mengejar musuh, 150% kerusakan dari kekuatan serangan. Oke, jadi seperti itu ya guys. Langsung kita masuk ke skill yang berikutnya aja. Karena yang tadi itu cukup simple serangannya. Tapi nanti akan gua review juga skillnya kepada kalian. Yang berikutnya ini adalah memukul musuh dengan pedang, 180% kerusakan dari kekuatan serangan dan mengosongkannya ke udara. Jadi maksudnya itu menerbangkannya ke udara ya. Oke, langsung kita coba aja ke skillnya. Jadi ini yang tadi 1. Nah, ini dia. Seperti itu ya. Kita coba skill yang ini. Wah, diterbangin ke udara seperti itu ya. Jadi efek road control kepada musuh ya. Oke, seperti itu. Langsung kita masuk aja ke skill yang berikutnya ya guys. Oke, di sini penjelasan skill yang berikutnya adalah serang pedang 3 kali untuk menyerang musuh. Mungkin maksudnya menyerang pedang 3 kali untuk menyerang musuh. Kerusakan 170% dari serangan. Terus di sini ada melompat ke udara dan kemudian turun 400% dari kekuatan serangan dan turun ke musuh. Yang atasnya lagi nih ada serangan untuk memotong musuh di udara 4 kali, 200% dari kerusakan daya serangan. Oke, langsung kita coba aja ke monsternya ya guys. Kita cari dulu nih monsternya ya. Tadi lanjutan dari skill yang pedang ini, yang keempat, 1, 2, 3. Oh bukan, udah kelewatan yang tadi ya, yang warna hijau. Oke, sekarang kita coba ke yang ini, di ketiga ya, 1, 2, jebret ke tusuk. Nah, langsung aja kita kasih combo ini ya, maksimal sebanyak 2 kali ya. Nah, yang ini. Oke, langsung kita masuk ke combo yang ketiga ya. 1, 2. Wih, gila keren ya. Disabet pedang di atas kayak pemotongan cepat gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk skill dari penjelasan dan reviewnya. Sekarang kita masuk ke skill yang berikutnya. Di skill yang berikutnya ini, penjelasan dari skillnya adalah terbang 4 kali jauhnya ke musuh yang jauh, memberikan damage 220%, damage selesai. Maksudnya gimana itu damage selesai 220%? Mungkin maksudnya terbang 4 kali ke musuh yang jauh, memberikan damage 220% damage yang diberikan. Mungkin maksudnya seperti itu. Langsung kita coba aja ke musuhnya atau langsung kita lihat ke yang berikutnya ya. Penjelasannya di sini membuat musuh
musuh terus bergerak dan mencegah mereka bergerak. Artinya mungkin ini bisa stop musuh kayak bin musuh, jadi dia tidak bisa bergerak. Ya langsung aja kita lihat ke yang penjelasan yang berikutnya. Melempar pedang seperti bumerang ke musuh di udara menghasilkan kerusakan sebesar 600%. Oke, langsung aja kita coba ke monsternya ya guys. Sini udah ada monsternya. Kita coba dari yang ini 1, 2, 3, 4. Nah ini dia. Oke, jadi seperti itu ya guys. Untuk skill yang kedua ini, kita langsung masuk ke yang skill yang berikutnya ini. 1, 2, 3, 4. Oh dia ini ya, combo. Kita tarik dia ya. Itu untuk skill yang ketiga di urutan keempat ya. Sekarang kita masuk ke kombonya yang ke skill yang keempat. 1, 2, 3, 4. Oh, jadi dihajar di udara ya setelah di combo itu ya. Kayak Kung Fu Master dia ya. Coba kita coba sekali lagi. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Dia diterbangkan ke udara, dihajar di udara, udah kayak skill ya Kung Fu Master ya. Oke, langsung aja kita masuk ke skill utility-nya ya guys. Skill utility-nya di sini kita masuk dari basic attack-nya dulu ya. Basic attack-nya di sini penjelasannya serangan dasar dengan sikap mematikan yang dengan cepat memotong musuh dengan kekuatan pedang yang kuat. Kerusakan 100% dari kekuatan serangan. Ini baru level 1 ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan skill yang berikutnya. Pemotongan pusaran mengumpulkan dan menghembuskan energi atmosfer dalam sekejap dan merusak 954% kekuatan serangan. Di skill yang berikutnya, menyerang musuh 2 kali dengan memancarkan pedang dari semua arah. Kerusakan 380% dari kekuatan serangan. Untuk skill yang berikutnya, merusak musuh setiap 0,25%. Panggil pedang yang memberikan damage 58% pada caster selama 4 detik. Maksudnya gimana nih? Merusak musuh setiap 0,5 detik. Jadi bleeding maksudnya ya, atau mengurangi armornya. Lalu memanggil pedang yang memberikan damage 58% kepada caster selama 54 detik. Oke, jadi penjelasan skillnya seperti itu. Ini antara buff atau damage karena di sini translate-nya seperti itu ya. Untuk skill utility yang paling terakhir, dengan pedang yang hanya berupa rumah, ia berputar seperti kincir air dan memotong musuh sebanyak 12 kali. Menyerang 250,8% daya serangan, 15% meningkatkan akurasi caster selama 15 detik. Oke, jadi penjelasannya seperti itu. Untuk skill yang ada di sini yang lainnya ini butuh book legendary ya. Karena gua belum ada book legendary jadi tidak bisa review kepada kalian. Langsung kita lihat dari semua skill utility-nya ya guys. Oke, jadi skill utility-nya langsung aja gue ubah dulu kameranya ke free. Oke, jadi seperti ini. Kita pakai dulu skill utility-nya. Kita masuk ke skill 1. Oke, jadi kayak pusaran angin. Masuk ke skill 2. Skill 3. Oke, jadi ini kayak buff gitu ya. Bakal merusak musuh. Dan yang terakhir ini adalah utility-nya. Wah, kalian lihat bisa mati tuh musuhnya kalau CP gede. Lagi war. Rata itu musuhnya ya. Ditambah skill yang dengan AoE yang besar sekali. GG. Keren ini Blade Dancer ini untuk war tipe jarak dekat. Tapi kalau untuk jarak jauh, Force Master lah sama Warlock, terus sama Summoner ya GG itu untuk jarak jauh ya. Jadi kalau untuk jarak dekat, Blade Dancer OP sama Assassin. Nanti gue review untuk Assassin ya guys. Jadi untuk skill-skill dan reviewnya seperti itu. Lalu untuk pasifnya, di sini jadi upgrade yang piercing, critical, akurasi dan critical damage-nya ya guys. Untuk meningkatkan damage kalian supaya tinggi. Untuk build skill-nya ini awal-awal kalian upgrade dulu yang namanya utility wajib itu untuk semua kelas wajib untuk upgrade utility skillnya dulu, baru kalian masuk ke skill-skill dasar ini minimal level 10, level 15 untuk di sepanjang skill basic yang di normal attack ya. Di sini minimal level 15 semuanya, lalu di sini basic attack yang level 10 dan yang di urutan berikutnya ini kalian cicil sampai max ya guys. Oke, jadi penjelasan dari kelas Blade Dancer seperti itu. Jika kalian punya pertanyaan lain, punya ide lain, punya unek-unek lain yang bisa gue bikin untuk jadikan konten, kalian tinggal komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you dan goodbye.